Langsung saja pada penjelasan terkait kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Al-Kasyaf ini merupakan tafsir otoritatif yang dijadikan kebanyakan rujukan oleh para pakar muslim terkait lughawiyah kebahasaannya, di mana tafsir Al-Kasyaf ini dikarang oleh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini adalah tokoh Mu'tazilah yang keilmuannya sangat diakui oleh para pakar, bahkan Sunni sekalipun. Saya ingin kaji sekarang adalah terkait tafsir Al-Kasyaf di situ, dimana tafsir Al-Kasyaf ini kalau terbitan Kaironya itu ada 4 jilid, kemudian kalau terbitan Riyadhnya itu ada 6 jilid. Nah, pembahasan di sini adalah terkait Al-Kasyaf itu sendiri, baik dari sumber yang digunakan, kemudian metode penafsirannya bagaimana, kemudian corak penafsiran dan contoh penafsiran ini nanti kita bahas bersama di sini. Yang pertama adalah sumber penafsiran, di mana sumber penafsiran yang digunakan oleh Az-Zamakhsyari, si tokoh Mu'tazilah yang terkenal ini, adalah corak birra'i, karena Mu'tazilah itu condongnya ya birra'i. Bukan berarti semua penafsirannya itu bersertakan akal. Ada riwayat-riwayat yang digunakan oleh Az-Zamakhsyari dalam mendukung penafsirannya itu. Cuman kecenderungan dalam tafsir Al-Kasyaf itu lebih kepada birra'i, nalar, di mana di dalamnya ada beberapa hal yang sesuai nalar dari kritis. Kemudian ada lagi metode penafsirannya. Metode penafsiran dari tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari ini menggunakan tafsir tahlili yang dijelaskan dari surat Al-Fatihah, diurutkan penjelasannya hingga pada surat terakhir di dalam Al-Quran. Kemudian corak penafsiran dari tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari di sini cenderung menggunakan lughawiyah madhabiyah, di mana karena dalam penafsirannya itu cenderung sekali dalam analisanya sangat menggunakan bahasa, baik dari segi balaghah, kemudian tata bahasa, gramatikal dan sebagainya, sajak-sajak yang digunakan. Kemudian, nah, kenapa dikatakan madhabi? Karena pengaruh penafsirannya itu sangat cenderung dan kental dengan pengaruh Mu'tazilah, di mana dalam penafsirannya itu Az-Zamakhsyari itu dalam penafsirannya ada beberapa hal, prinsip-prinsip yang di dalam Mu'tazilah itu ada di situ. Nah, sebelum mengacu kepada contoh penafsiran, bahwa Mu'tazilah itu ada 5 prinsip yang dilakukan di sana. Yang pertama adalah prinsip at-tauhid, di mana orang Mu'tazilah itu sangat mengesahkan Tuhan, sehingga hal-hal yang berpotensi menyamakan dengan Tuhan itu dihapus tuntas. Artinya di dalam penafsiran Al-Quran seperti hal-hal tasbih atau tajassum kepada Tuhan itu dihilangkan, dihapus. Nah, seperti nanti ada penjelasannya di contoh penafsiran. Kemudian prinsip yang kedua yang dilakukan dalam Mu'tazilah adalah al-adlu, di mana Tuhan itu harus bersikap adil, bersikap baik terhadap semua makhluk. Nah, kemudian juga karena hal itu, kebaikan itu, maka Tuhan tidak pernah bersikap jelek. Jadi hal-hal yang berada atau perintah Tuhan itu semuanya adalah kebaikan di situ. Jadi seakan di dalam penafsiran nanti ketika ada makna yang mengatakan ada perintah-perintah Allah yang jelek, maka itu nanti ditakwil lagi menunjukkan bahwasanya Allah tetap menggunakan kata baik, tetap melakukan kebaikan dari yang seakan-akan menggunakan makna-makna yang jelek di situ. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id yang digunakan Mu'tazilah. Al-wa'du adalah janji, wal wa'id dan ancaman. Setiap perjanjian Allah itu dan ancaman Allah itu akan pasti terjadi dan terlaksana kepada makhluk-makhluknya yang tidak taat kepada Dia. Jadi ada al-wa'du wal wa'id ini sifatnya janji dan memang harus ada dan terlaksana. Kemudian prinsip yang keempat adalah al-manzil baina manzilatain. Ini merupakan awal mula terbentuknya Mu'tazilah di sini, di mana orang yang mukmin tapi punya dosa besar, maka dia ada di neraka atau di surga karena dia orangnya mukmin tapi melakukan dosa besar. Nah, dari Mu'tazilah ini ada al-manzil baina manzilatain. Orang yang mukmin dan punya dosa besar, maka tempatnya nanti di akhirat adalah al-manzil baina manzilatain. Tempat di antara surga dan neraka, di tengah-tengahnya. Kemudian prinsip yang kelima dari Mu'tazilah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, karena
Ini adalah sikap yang paten yang dilakukan Mu'tazilah. Nah, ketika kelima ini tidak direalisasikan oleh orang-orang Mu'tazilah, maka tidak dikatakan Mu'tazilah di situ. Kemudian kita lihat cara penafsiran dari Az-Zamakhsyari, si tokoh Mu'tazilah yang terkenal di sini. Ada sedikit yang saya contohkan di sini terkait kata yadun. Yadun sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu ada 8, di mana itu menggunakan diksi yadun. Yadun, tangan Allah yang dimaksud, ya, tangan Allah. Namun saya di sini mengambil 3 saja dari contoh tersebut sebagai contoh penafsiran. Yang pertama adalah surat Shad ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini adalah bentuk perkataan Allah kepada iblis, kenapa dia itu kok tidak mau bersujud kepada ciptaan yang telah aku buat dengan tanganku sendiri. Nah, penafsiran di sini menggunakan begini. Qultu qad sabaqa lana anna dzal yadaini yubashiru aktaru amalihi biyadaihi. Fa ghalabal amalu bil yadaini ala sa'iril a'mali allati tubashiru bi ghairihima hatta qila fi amalin, dan seterusnya itu. Maka maksudnya adalah dengan kedua tangannya itu saja Allah bisa melakukan segala hal. Hanya dengan kedua tangannya saja Allah bisa melakukan segala hal. Dalam hal ini, konteks ini, Allah ingin menunjukkan kepada iblis bahwasanya Allah itu kuasa dengan segala hal itu sendiri, dan tidak ada hal yang tidak bisa Allah lakukan. Semua Allah bisa lakukan dengan tangannya itu sendiri. Ini bukan maksudnya Allah punya tangan yang dimaksud, tapi Allah kuasa, punya kekuatan untuk melakukan semua hal, kebanyakan hal. Semua hal Allah bisa lakukan itu. Nah, ini yang dimaksud ayat ini. Sehingga doktrin tajassum atau at-tauhid di dalam Mu'tazilah ini terrealisasi pada konteks ini. Jadi ketika Allah punya tangan, kedua tangan, maka oleh Az-Zamakhsyari ini dikatakan ditakwil lagi. Tidak, bukan itu maksudnya. Apa? Kekuatan yang dimaksud di situ. Karena ingin menunjukkan bahwasannya Allah itu kuasa kepada iblis. Nah, kemudian pada surat yang lain dalam surat Al-Imran itu ada kata biyadikal khair. Biyadikal khair ini teman-teman diartikan oleh Az-Zamakhsyari begini. Fadzukiral khairu duna syarri qultu li annal kalama innama waqa'a fil khairil ladzi yasuquhu ilal mu'minin wa huwa alladzi anqarathul kafaratu faqala biyadikal khair tu'tihi awliya'aka ala raghmin min a'daika wa li anna kulla af'alillahi ta'ala min nafi'in wa dharrin sadirun 'anil hikmah wal maslahah fa huwa khairun kulluhu. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan bahwa pada konteks ayat ini adalah bentuk doa, di mana biyadikal khair ini, tangan yang baik ini, yang dimaksudkan oleh Az-Zamakhsyari adalah perbuatan baik, karena Allah itu memiliki perbuatan baik di situ. Faqala biyadikal khair, dengan tangan Allah yang baik itu Allah tetap memberikan, Allah tetap memberikan perbuatan baik kepada awliya'aka, kepada kekasih-kekasih Allah, dan juga kepada musuh-musuhnya. Karena sikap baik Allah itu memberikan kebaikan kepada kekasihnya dan juga kepada musuh-musuhnya, karena Allah itu punya sikap baik. Nah, di sini yang nanti dikatakan makna, selain juga ada makna tauhid, juga ada nanti makna al-adlu di situ, karena Allah itu harus bersikap adil, berbuat baik kepada siapapun. Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi konteks pertama kata ayat itu diartikan kekuasaan, kemudian konteks kedua pada surat yang lain biyadikal khair itu diartikan dengan perbuatan Allah yang baik. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang jelek, semua perbuatan Allah itu baik. Ini dikatakan wali anna kulla af'alillahi ta'ala min nafi'in wa dhurrin sadirun 'anil hikmah. Semua hal perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bermanfaat atau yang berbahaya, itu sebenarnya ada hikmah dan maslahah yang ada di dalamnya. Jadi semuanya itu baik perbuatan Allah. Di makna yang kedua dari kata ayat ini dalam surat yang lain biyadikal khair itu diartikan perbuatan oleh Az-Zamakhsyari. Kemudian ini yang
sangat diperbincangkan terkait yadun juga yadullah fawqa aydihim. Di sini surat Al-Fat ya, surat Al-Fat ini konteksnya itu adalah innama yubayyi'unallah. Di sini adalah konteks perjanjian sebenarnya. Apa yang dimaksud dari Az-Zamakhsyari? Yuridu anna yada Rasulillahi allati ta'lu aydil mubayyi'in hiya yadullah wallahu ta'ala munazzahun 'anil jawarihi wa 'anis sifatil ajsam wa innamal ma'na taqrirun anna aqdil mitsaqi ma'ar Rasulillah ma'ar rasuli ka'aqdihi ma'allahi min ghairi tafawutin bainahuma. Maka maksudnya di sini adalah perjanjian antara si bai'at dengan pembai'at. Pembai'atnya ini adalah Rasulullah, di mana Rasulullah itu juga tinggi daripada si pembai'at ini. Jadi orang yang berjanji kepada Rasulullah, dia sama berjanji kepada Allah. Jadi yang dimaksud yadullah fawqa aydihim adalah tangan Rasulullah ini lebih tinggi dari para pembai'at di situ. Karena perjanjian dengan Rasulullah itu sama dengan berjanji kepada Allah itu sendiri. Ini adalah bentuk bahwasanya orang yang sudah berjanji kepada Rasulullah berarti sudah berjanji kepada Allah dan harus taat kepada Allah. Karena konteks yang kita ketahui, orang yang hanya percaya kepada Allah tidak percaya kepada Rasulullah itu tetap tidak dikatakan Islam. Nah, maka yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari di sini, orang yang sudah berjanji kepada Rasulullah dan perjanjian Rasulullah ini statusnya itu lebih tinggi dari orang yang dibaiat, orang yang berjanji itu. Nah, maka ini adalah bentuk agar orang itu tidak melakukan hal-hal yang senonoh, karena status dari berjanji kepada Rasulullah itu sama dengan berjanji kepada Allah itu sendiri. Ini yang mungkin dikatakan sebagai yadullah fawqa aydihim di sini. Kemudian pada contoh yang lain ini terkait yang sedikit kontroversial dengan Ahlus Sunnah, di mana ila rabbiha nadhirah ini surat Al-Qiyamah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini kalau ulama Sunni memahaminya adalah ketika sudah berada di surga, orang-orang yang sudah masuk surga mereka akan bisa melihat nikmat besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, pemahaman oleh Az-Zamakhsyari si tokoh Mu'tazilah ini berbeda, di mana kita kaji kaifa dalla fiha at-taqdim ala ma'na al-ikhtisas wa ma'lumun annahum yanzuruna ila asya'a la yuhitu biha al-hasr wa la tadkhulu tahta al-adadi fi mahsyarin yajtami'u fihi al-khalaiqu kulluhum fa innal mu'minina nadharatu dhalika al-yawm li'annahumul aminuna alladhina la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun fa ikhtisasuhu bi nadrihim ilaihi law kana manzuran ilaihi muhalun fa wajaba hamluhu ala ma'na yasihhu ma'ahu al-ikhtisas walladhi yasihhu ma'ahu an yakuna ana ila fulanin nadhirun ma yasna'u bi turidu makna tawakku war raja. Nah, ini kesimpulannya ada di akhir sebenarnya. Maka yang dikatakan oleh Mu'tazilah, Az-Zamakhsyari khususnya dalam hal ini, bahwa konsepnya adalah ketika sesuatu yang terbatas itu tidak mungkin melampaui yang tak terbatas. Dalam kasus ini adalah manusia yang bisa melihat hanya dengan matanya saja, sebatas matanya saja, itu tidak bisa mungkin melihat Allah yang merupakan eksistensinya yang tak terbatas. Ini secara logika memang masuk akal sekali dan logikanya sesuai lah. Namun ini menjadi perbincangan yang semakin mendalam ketika kita menemukan penafsiran Az-Zamakhsyari yang dalam hal ini dia mengatakan at-tawakku war-raja. Ini sebenarnya konteksnya adalah menunggu dan berharap. Kok bisa? Nah, gini analisanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah yang diartikan sebagai wajah yang berseri-seri itu oleh orang-orang yang beriman yang pada saat itu berada di akhirat dan di padang mahsyar. Apa yang membuat mereka itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah? Yang ini diartikan oleh Az-Zamakhsyari adalah menunggu dan berharap di situ. Ketika orang itu sudah berseri-seri karena iman mereka kepada Allah yang kuat pada saat dia hidup, maka dia akan menunggu dan berharap dengan wajah yang berseri-seri. Ini beda dengan penafsiran yang dilakukan oleh Sunni
orang-orang Sunni yang dikatakan ketika sudah berada di akhirat, orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Nah, karena konteksnya di sini bahwa ada tajassum oleh kata Az-Zamakhsyari di sini. Ketika Allah bisa dilihat berarti Allah itu sama dengan manusia derajatnya, karena bisa dilihat. Ini nanti prosesnya adalah tajassum, maka tauhid di sana akan hilang. Pengaruh tauhid di situ akan hilang karena apa? Tasabuh atau tajassum kepada makhluknya. Ini yang dibantah oleh Az-Zamakhsyari bahwasanya di surga pun, di akhirat pun, di dunia pun manusia tidak akan bisa melihat Allah karena batas-batas yang mereka miliki sebagai makhluk Allah. Nah, di sini karena diartikan berbeda nadzir ini, maka diartikan dengan at-tawakku war raja oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf ini. Jadi setiap penafsirannya itu terkait teologis khususnya itu sangat terpengaruhi dengan prinsip Mu'tazilah yang 5 ini. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diartikan oleh Az-Zamakhsyari dengan apa? Kinayah saja. Ketika diartikan secara tekstual Allah berada di atas arsy sedang duduk, maka itu tidak dibenarkan oleh Az-Zamakhsyari karena konteksnya adalah berarti terbatas, Allah punya tempat sedangkan Allah tidak terbatas. Maka oleh karena itu untuk menghilangkan maksud Allah itu punya batas, punya duduk, bisa duduk di atas arsy, itu makanya diartikan dengan kinayah. Ada penakwilan di situ. Kinayah atau diartikan dengan kiasan bahwasanya Allah duduk di atas di situ, maksudnya adalah duduk di singgasana raja dengan menunjukkan kepemimpinannya sebagai Tuhan yang Maha Esa di situ. Jadi tidak diartikan duduk sesuai itu, maksudnya hanya simbol belaka sebagai kiasan bahwasanya Allah itu maha besar di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tauhid, yang dimana tauhid itu tidak ada di dalamnya, itu adalah bentuk tasabuh atau tajassum yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ini yang dimaksud tafsir Al-Kasyaf dalam penafsirannya. Makanya kesimpulannya tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari ini ketika berada pada ayat yang berhubungan dengan teologi, maka keterpengaruhan dari pemikiran Mu'tazilah itu sangat dipengaruhi di situ. Nah, beda dengan madhab Hanafinya. Jadi Imam Az-Zamakhsyari itu pada madhab fikihnya itu menganut pada Imam Hanafi. Namun pada ranah fikih ini beliau Az-Zamakhsyari ini tidak fanatik pada Hanafi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.